tempat berdiri kita ya. Ini adalah usulan dari kalian semua sebagai orang tua ya, supaya kalian bisa benar ya. Untuk harus kita yakini, harus kita laksanakan, harus kita patuhi bersama ya. Yang pertama, ya, mulai dari datang, mulai dari masuk kita harus pagi-pagi harus masuk. Ya, apa itu harus lebih awal atau tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh terlambat. Pertama, kalian harus masuk tepat waktu atau tidak boleh ya. Ingat, kalau masuk jam 8 tapi setidaknya kalian harus 15 menit yang kedua, yang masuk pertama kali harus yang tiga kali ya. Yang tiga harus pada saat pembelajaran, pada saat belajar, tidak ada yang atau harus menjaga ketertiban atau kenyamanan menjaga ketertiban kelas. Yang keempat, ya betul.
Selanjutnya.
keyakinan Islam harus kita bersama. Ini adalah keyakinan bahwa hal yang bersamaan tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu. Terus juga kita harus bersama dengan ibadah. Terus pada saat belajar tidak ada yang ribut atau ada harus menjaga ketertiban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 15 Petaling Jaya dan yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SDN 15 Petaling Jaya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini dalam rangka itu aksi nyata modul 14 penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya selawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk tidak memperpanjang mukadimah, adapun acara kita pada siang hari ini yaitu pembukaan dari protokol yang telah berlalu. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Situ aja, Betty, depan. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi
Hadirin mohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Dasman SPDSD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Buna Ardika SPD sebagai calon guru penggerak yang akan mensosialisasikan PPGP pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 015 Petaling Jaya. Pertama-tama tidak lupa ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Kemudian selawat serta salam juga tidak lupa sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu kita berselawat pada beliau, kemudian hari semoga kita bisa diakui sebagai pengikutnya. Amin. Pada hari ini sebagaimana undangan yang disampaikan oleh Bapak Buna Ardika SPDSD, bahwa pada hari ini beliau akan mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dalam undangan ini kita semua mendoakan kepada mereka semoga pelaksanaan ini berjalan dengan sukses dan lancar. Kemudian dalam kegiatan yang mereka laksanakan sebagai CPG calon guru penggerak, memang perlu kita dukung pelaksanaan ini di sekolah kita. Satu-satunya CPG yang sudah menjalankan kegiatan untuk itu, atas doa dan dukungan kita bersama, semoga beliau nanti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik atas kerjasama dan dukungan kita semua. Ini harapan kita. Dan juga nanti ilmu yang diperoleh beliau bisa dijabarkan atau dibagikan kepada kita semua, dan juga untuk tahap berikutnya
semoga guru SD 015 Putrajaya bisa ada lagi yang daftar dan lulus sebagai CPG. Dan juga pada Pak Dika kita doakan semoga CPG-nya selesai dan C-nya hilang, dan nanti ditetapkan dan semoga keluar SK sebagai guru penggerak. Nah, ini harapan kita. Kemudian pelaksanaan sosialisasi pada hari ini sebagai program pendidikan guru penggerak, dan relevansinya itu penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi nanti Pak Luna Ardika ya untuk kegiatan ini memang tugasnya sebagai guru, tapi ya secara relevansinya ditugaskan sebagai kepala sekolah. Kemudian dalam masa ini dengan kurikulum berubah dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka. Jadi secara bertahap, secara berangsur dari kelas 1, 4, kemudian besok akan dilanjutkan kelas 2 dan kelas 5. Jadi sebagai guru penggerak nanti bisa program ini akan berkelanjutan. Jadi tidak cukup selesai pelaksanaan kegiatan pelatihan itu selesai, tidak seperti itu. Jadi ya PPGP ini adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekitarnya yang dapat mewujudkan merdeka belajar peserta didik. Jadi peserta didik itu nanti juga agak akan ada merdeka belajar, merdeka belajar. Jadi kita sebagai guru ini ya diharapkan dianjurkan guru itu bergerak. Kalau guru bergerak, Indonesia akan maju. Nah ini, jadi itulah sambutan dari saya sekali lagi dalam kegiatan ini. Mari kita sama-sama mendoakan semoga kegiatan baik kegiatan sosialisasi ini maupun kegiatan yang berikutnya, kalau kita saling bekerja sama, membantu, ya memfasilitasi, mendukung agar kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Mungkin itu aja sambutan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Luna Ardika SDD. Kepada Bapak Luna Ardika dipersilakan.
kasih kepada pembawa acaranya yang sudah memberikan waktu kepada saya. Baik, Bapak dan Ibu, kita sambil santai saja ya. Pak Ibu, silakan boleh dinikmati apa yang sudah ada di depan kita semua. Baik, sebelumnya saya awal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN 15 Petrajaya yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Guru SDN 15 Petrajaya yang saya hormati, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salam yang kita hadirkan ke Tuhan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya di yaumil akhir. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah yang sudah memberikan izin. Kemarin saya meminta izin kepada Pak Dasman untuk melaksanakan kegiatan ini. Walaupun sebenarnya ini sudah seharusnya dilaksanakan di hari-hari sebelumnya. Cuman kemarin kegiatan calon guru penggerak ini dimulai dari bulan Oktober sampai Desember. Nah, itu selama 2 bulan kemarin sudah berjalan. Terus diselangi libur selama, kalau di jadwal yang pertama selama 3 bulan dari Januari sampai Maret. Tapi sayangnya ada perubahan jadwal. Jadi kemarin saya malah santai saja. Saya tadinya mau di bulan Maret, tapi ternyata ada perubahan jadwal. Februari inilah diminta, dan nanti tanggal 8 udah mulai pendidikan lagi, Pak. Jadi mungkin dari bulan Februari sampai bulan Juli nanti akan ada banyak kegiatan yang saya harus ikuti. Sekedar berbagi, Bapak Ibu, saya mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Itu sebenarnya awalnya tidak ada niatan, Pak. Tidak ada niatan, cuma ikut-ikut kawan saja kemarin itu. Ada kawan kayak Pak Tamrin, terus Pak Bu Diki, terus kawan-kawan yang lain ngajak untuk daftar CBP ini. Terus kita semua daftar. Akhirnya saya pun tadinya udah mau membatalkan itu, karena di akhir-akhir pendaftaran itu saya udahlah, ternyata susah sekali isi bagian esainya itu. Di bagian akhir itu udah mau nyerah, dibatalkan saja, nggak jadi ikut. Terus ada beberapa kawan, nggak apa-apa katanya, copy paste saja. Terus saya baca-baca dari internet, terus saya masukkan. Nah, itu di jam-jam terakhir. Ternyata yang lainnya yang daftar itu tidak lulus, saya malah lulus sendirian sama Pak Tamrin kemarin. Tamrin itu berhenti karena dia bentrok dengan PBG. Jadi dari banyak ceramah ini saya sendirian CGP untuk angkatan minggu ini. Mungkin di angkatan 8 nanti akan banyak lagi. Baik, itu saja mungkin sekedar pengalaman saya kenapa saya ikut CGP. Tadinya ingin menambah ilmu saja, karena saya menyadari kurikulum merdeka ini sangat susah gitu. Sesuatu hal yang baru dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah secara langsung. Gak kayak 13 dulu. Kalau 13 dulu kan kita ada dipanggil, ada sosialisasi yang selama 7 hari, pernah kita di blok A dulu kan. Kalau sekarang nggak ada, jadi kita hanya bisa memanfaatkan
walaupun mereka mengajar sama kegiatan-kegiatan yang berbasis online. Jadi saya mengikuti ini untuk menambah pengetahuan saya saja tentang pendidikan masa kini, Pak ya. Karena pendidikan saat ini dengan pendidikan zaman dahulu berbeda. Baik, selanjutnya baiklah, langsung saja Pak Bu ya, mulai sosialisasinya. Saya difasilitator oleh Pak Haji Derajat MPD orang Pekanbaru. Terus di pengajar praktiknya Ibu Raminis MPD, beliau adalah kepala sekolah SMP 2 Batang Cenakung. Kemarin sudah pendampingan yang pertama dan besok rencana pendampingan yang kedua. Beliau soalnya besok pagi-pagi seperti kemarin akan datang lagi ke sini besok. Selanjutnya langsung saja ke budaya positif, Pak. Jadi selama saya mengikuti CBB ada 4 modul yang sudah saya pelajari. Yang pertama itu tentang pembelajaran sesuai dengan pemikiran Kaiser Dewantara. Terus modul kedua peran dan nilai-nilai guru penggerak. Modul ketiga dan ini modul keempat budaya positif. Nah, budaya positif ini salah satu tugasnya adalah harus mensosialisasikan atau membagikan ke rekan-rekan kemahasiswaan di sekolah. Nah, apa sih budaya positif itu? Jadi di sini saya terangkan menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragam karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti dari budaya positif. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini diantaranya yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol institusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga institusi. Mohon maaf sebelumnya ya Pak Bu ya, karena saya juga baru ini menyiapkan, jadi saya mungkin baca teks saja ya Pak Bu, karena sendiri Bapak dan Ibu kemarin saya juga di rumah juga agak repot, jadi belum sempat menyiapkan secara matang. Pak, mohon izin berdiri Pak ya. Jadi selanjutnya, ini konsep utama modul budaya positif. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori, motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan nilai berkualitas. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam ini segitiga institusi. Ini yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ini kita buat saja. Ada permainan sebenarnya, tapi kita lihat saja. Ini ada disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini menjadi komponen utama dalam mendidikan budaya positif di sekolah. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dasar ini dalam teori kontrol tahun 1984. Ini menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kita melakukan perbuatan itu pasti ada tujuan. Selanjutnya, Glosson juga mengungkapkan, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang
maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi inilah dasar dari motivasi itu muncul dari dalam diri kita. Itu merupakan oleh ahli pendidikan yaitu Glaser dan Gloser. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih? Salah satunya ini yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Apa Bu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, kreatif. Ya, ada 6 ya. Yang keenam, satunya lagi yaitu kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, terus mandiri tadi sudah ya. Dan ada lagi nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yang lainnya. Ini banyak sekali ya, kayak IWO, ini ada Peduli, ada Ramah, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita capai adalah profil pelajar Pancasila di sekolah. Selanjutnya, teori kontrol. Ini di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Ya, tidak mungkin seseorang itu akan dikontrol oleh orang lain. Kita ingin melakukan sesuatu, pasti harus ada dari dalam diri kita. Ya, jadi melakukan sesuatu itu tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi dasar yang dimilikinya. Selanjutnya teori motivasi. Nah, ini motivasi juga sangat penting. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Ya. Motivasi dari dalam, contohnya yang keinginan dari dalam diri kita sendiri muncul dari hati sanubari kita. Sedangkan motivasi eksternal sedangkan motivasi eksternal ini diantaranya keinginan yang dilakukan dalam menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi itu kita bisa termotivasi karena adanya hukuman. Nah, karena adanya hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi motivasi itu muncul bisa dari dalam diri sendiri, bisa juga karena ada pengaruh dari luar. Salah satunya tadi menghindari hukuman dan juga mendapatkan penghargaan atau ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Selanjutnya, ini 3 motivasi perilaku manusia yang harus kita ketahui. Menurut Bosen, ini ada 3 perilaku atau motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal kita ingin mencapai sesuatu, atau misalnya di sekolah saja, kita datang misalnya tepat waktu jam 6:30, jam 8 sudah di sekolah. Nah, itu mungkin salah satu faktor utamanya, salah satu penyebabnya kenapa kita datang terlambat, kenapa kita datang tepat waktu, karena mungkin menghindari ini ketidaknyamanan. Contohnya mungkin jam 8 kita harus di sini. Kalau kita berangkatnya atau datang jam 8 ke sekolah, tidak nyaman karena mungkin bapak kepala sekolah pada saat sudah duduk duluan di sana. Nah, itu saya juga pernah merasakan seperti itu. Ya, jadi yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi. Yang ketiga, nah ini nomor 1 dan nomor 2 ini adalah sesuatu yang eksternal, ya, dari luar. Sementara
seharusnya motivasi itu muncul di nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan, saya datang tepat waktu itu karena memang ingin menjadi orang yang orang lain inginkan terhadap kita. Kalau kita harus misalnya anak-anak mengingat kita untuk hadir tepat waktu, karena banyak kegiatan yang bisa kita lakukan kalau kita hadir tepat waktu. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ini adalah hukuman dan penghargaan. Nah, di sini selama mengikuti kegiatan CGP ini, mindset atau pola pikir saya berubah tentang hukuman dan penghargaan ini. Awalnya saya kira dengan hukuman dan penghargaan ini akan meningkatkan motivasi siswa. Ternyata setelah saya mengikuti kegiatan ini, hukuman dan penghargaan itu ini di sini ada tentunya dapat mematikan motivasi internal seseorang. Kebetulan di sini hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan. Jadi kalau kita misalnya ngasih penghargaan, itu pasti anak-anak akan tergantung. Ya, kalau ada penghargaan saja mereka akan melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak ada kegiatan, tidak ada penghargaan, tidak ada yang muncul dari dalam diri. Nah, ini bedanya hukuman yaitu sesuatu yang meyakinkan, terus tidak hanya bagi murid, terus korban mendapat keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini kalau murid tidak takut kita hukum. Contoh misalnya saya ingin menghukum murid, tapi murid itu tidak takut dengan saya, jadi tidak akan berjalan, kecuali bagi mereka yang benar-benar takut dengan orang itu, dengan guru itu. Berlakunya hanya pada suatu institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya hukuman kita terapkan hukuman di sekolah, itu tidak akan berlanjut ke rumah. Hanya di sekolah saja mereka takut dengan guru. Kalau di rumah itu tidak akan berlanjut ke kehidupan nyata. Terus peraturannya adalah kamu harus, biasanya hukuman kamu harus ini, kamu harus itu. Terus murid atau anak membenci peraturan. Ini pengaruh penghargaan, hukum ada penghargaan. Pengaruh jangka panjang, penghargaan tidak efektif, hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, penghargaan hukum, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini jelaskan satu-satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini tidak efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu kita nantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Terus penghargaan tidak efektif, ini suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini tentang penghargaan juga. Nah, ini penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika misalnya seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka
yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya pelajari Pak ya. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu sudah lebih berpengalaman tentang disiplin positif ini. Bapak sekolah juga sudah berpengalaman dalam mendisiplinkan siswa. Namun yang saya pelajari adalah seperti ini. Jadi saya ingin menyampaikan saja apa yang saya pelajari Pak. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada riset yang pertama, riset yang kedua. Riset yang pertama ini katanya ada sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk menggambar wajah wilayah dan mereka harus memberitahukan jika wajah wilayah tersebut sama atau beda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat banyak kesalahan. Itu riset ya. Siapa yang melakukan riset tersebut? Tapi itu sudah dilakukan tersebut. Jadi penghargaan itu memang mengurangi ketepatan katanya. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking. Kenapa sekarang tidak ada ranking di kurikulum Merdeka? Nah, karena penghargaan ini bisa menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contohnya dalam ranking yang kedua di sini akan merasa terhukum. Yang kedua saja merasa terhukum. Apalagi yang rankingnya terakhir pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari kawan-kawannya, bisa diejek, orang tuanya juga bisa diberikan kata-kata yang tidak bagus. Dan menurut kita ranking itu bagus, jadi memotivasi dia supaya belajar lebih baik lagi. Tapi di sisi lain ternyata penghargaan dalam bentuk ranking ini bisa merusak motivasi siswa tersebut, terutama siswa-siswa yang tidak mendapatkan ranking. Mereka bisa saja menjadi orang yang terpukul, terus mereka menyatukan diri, merendahkan diri, seperti itu ya. Selanjutnya ini motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di wajahnya, di matanya, dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, penghargaan yang seperti inilah yang harus kita terapkan kepada anak. Jadi dengan kita melihat anak-anak itu sudah pandai membaca, sudah bisa berhitung, sudah hafal berkalian, itu juga sudah merupakan penghargaan bagi kita dan bagi anak. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kegembiraan itulah penghargaan yang kita harapkan. Terus ada 5 posisi kontrol guru ini dalam mendisiplinkan siswa, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer.
kita perhatikan kita ada di posisi mana dalam mengampuni atau dalam mengontrol siswa. Nah, ini sebagai posisi penghukum dulu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini sebagai penghukum ya. Ada yang pernah melakukan ini? Jadi posisi penghukum ini biasanya menghabis menunjuk-nunjuk, membentak, langsung berkecak pinggang, membentak. Ya. Terus hukumannya bisa verbal atau fisik, gitu, ya, fisik. Terus dampak posisi penghukumnya ini murid jadi pendendam, dia dendam dengan gurunya. Terus tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampuni. Terus sebagai penghukum selanjutnya ini membuat merasa bersalah. Kita menghukum siswa atau jika ada kesalahan, nah ini kita bagaimana cara menghukumnya. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini sebagai pembuat merasa bersalah, jadi cenderung tenang, lembut dan kata-katanya menyalahkan murid. Ya, ada yang seperti ini. Ada yang ya ada yang kayak mengemis-ngemis pada siswa. Selanjutnya ini ada posisi sebagai teman. Coba lihat. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Ini sebagai posisi teman, dia suara gurunya akan ramah terlalu bersama guru. Dampaknya ini bisa murid bergantung pada satu orang saja. Misalnya yang memposisikan sebagai teman itu cuma satu guru, dia bergantung sama orang itu aja, sama guru itu aja. Faktor ketergantungan. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Selanjutnya kita lihat sebagai pemantau. Enggak, dia diam-diam aja, dia mantau aja nih. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini sebagai pemantau. Ya, jadi seorang pemantau akan berusaha datar, tidak emosional, dan tidak bisa negur ataupun menggunakan suara tinggi. Ini tercipta identitas diri positif atau berhasil. Itu pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampak posisi pemantau ini, yang pertama, murid akan menghitung konsekuensinya. Sebelumnya kita ada konsekuensinya. Kalau murid terlambat, misalnya harus membersihkan ruang kelas, dan tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini dampak posisi sebagai pemantau. Kira-kira Bapak dan Ibu memilih yang mana? Berat. Atau dalam menghakimi atau menghakimi dalam menindaki siswa yang terlambat, seperti apa posisinya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tentu kita mungkin pemantau ya, sebagai pemantau, dan diusahakan harus sebagai pemantau, jangan hanya sebagai penghukum saja, langsung tidak tahu sebabnya langsung turun lari lapangan. Kebanyakan sih menghukum. Terus atau sebagai teman, atau sebagai pembuat rasa bersalah tadi. Nah, ada satu lagi yang seharusnya itu kita lakukan dalam menghadapi kasus-kasus siswa di sekolah. Nah, ini kita lihat. Naren! Selamat pagi Bu. Lapor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Naren! Ini sebagai posisi manajer. Yang kelima. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Macam ipong kayak. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebenarnya. Jadi, sebagai seorang manajer ini atau dalam menghadapi posisi kontrol sebagai manajer, ini akan tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi kita membimbing siswa untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi itu terlambat. Jadi dengan begitu, mudah-mudahan gurunya siswanya itu tidak akan terlambat lagi. Dampak positif posisi manajer ini, murid jadi mandiri, terus percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ini inti dari kalau kita menemukan sebuah kasus seperti datang terlambat, kita harus bisa memecahkan masalah supaya tidak terulang lagi. Baik, Bapak dan Ibu, kalau waktu juga sudah mulai siang, sebenarnya masih ada beberapa hal yang saya sampaikan, tapi banyak di sini yang harus saya sampaikan. Sebenarnya ada tentang keyakinan kelas. Kita di kelas harus ada membuat keyakinan kelas. Misal satu siswa harus masuk ke ruangan setelah bel dibunyikan, misalnya seperti itu keyakinan kelasnya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu bersumber dari anak gitu. Peraturan itu tidak kita yang buat, tapi anak-anak yang buat. Jadi kalaupun dia melanggar, itu sudah kesepakatan bersama dan itu dibuat oleh siswa itu sendiri. Jadi akan lebih, maksudnya siswa itu akan lebih di dalam menjalaninya itu akan lebih kontrol gitu, iya. Karena peraturan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa itu sendiri. Terus ada ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di kelas itu harus ada keyakinan kelas, peraturan kelas supaya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan maksudnya tidak ada yang melanggar peraturan. Di kelas bisa tentram, nyaman. Walaupun ada, itu sudah tahu konsekuensinya apa. Kayak misalnya kalau diterapkan kemarin, kalau misalnya ada yang berjalan, misalnya berjalan-jalan pada saat pembelajaran, atau ada yang berkata kotor, langsung konsekuensinya kita langsung terapkan. Kita langsung kasih tahu, misalnya kalau ada yang berkata kotor, kalian harus membuang sampah, misalnya seperti itu konsekuensinya. Atau kalau ada yang berkata kotor, itu harus menyapu halaman, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak menyadari kalau ada yang berkata kotor langsung atau menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Terus selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini adalah pemecahan masalah. Ini ada segitiga restitusi. Ada 3 I, yaitu menstabilkan identitas. Ada ya itu saja, itu mungkin akan mudah-mudahan nanti bisa kita bahas di kesempatan ya. Sebenarnya kalau kita
menerapkan segitiga restitusi dalam menanggapi suatu masalah itu akan lebih baik lagi. Mungkin kemarin juga saya sudah menerapkan, walaupun hanya dikasih dialog itu, mudah-mudahan dengan segitiga restitusi itu bisa menambah motivasi dalam diri siswa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali ini waktunya berlebih dan aktivitas yang lain terganggu dengan acara ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini semua dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendukung, membantu dalam sebenarnya ini untuk tugas ya Pak, untuk tugas saya nanti akan diupload ke YouTube, ke LMS, kemudian nanti terakhir tanggal 13 ini mudah-mudahan saja. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Pak. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tanggal kita awal ya sambilan supaya melengkapi videonya. Untuk baik itu tadi ada beberapa ya supaya ada tanda-tandanya, ada refleksinya juga. Menanggapi ini bukan mempertanyakan, tapi kita menanggapi. Kalau saya lihat dari kemarin beberapa grup penggerak juga termasuk wanita hari ini, sebenarnya kalau mau tak mau kalau kita lihat mau tak mau ya setuju gitu sebenarnya dengan apa tadi budaya positif ya, budaya positif. Karena begini, kalau kita lihat juga dengan kondisi anak-anak kita, mungkin ini yang bisa kita terapkan gitu. Yang disampaikan tadi mungkin kalau dari video itu saya terbayang si Ipong gitu kan. Ipong alhamdulillah kena kayak gitu ya. Wah gitu kan, kayak tadi loh saya terbayangkan. Makanya mungkin ada kita di antara tadi itu mungkin ada pada saat itu posisinya menjadi seorang jadi penghukum, menjadi seorang teman, ada yang menjadi manajerial juga, ada yang menjadi pemantau gitu. Tapi itu kan tergantung posisi hati kita juga, mood kita pada saat itu. Nah, kemudian saya berpikir begini, kayaknya lah. Ada tadi yang sampai ke Pak Dika, kalau dari segi hukum itu lebih tepatnya itu ketika mereka hanya di sekolah saja. Kalau kita boleh jujur, mereka itu pedulinya dengan itu di sekolah saja. Tapi ketika di rumah, kayaknya memang berbanding terbalik dari yang kita rasakan. Ini kenapa saya pengen sampaikan juga, karena sekaligus forum ini jadi bisa lebih apa namanya, kita ketahui bersama gitu. Kita perlu juga ya kan Pak, perlu semacam inilah mengevaluasi mungkin yang selama ini mungkin gitu kan, apakah salah atau tidak itu nanti dulu urusannya. Tapi mungkin untuk bergerak berubah tadi mungkin yang perlu kita kita ikuti yang semacam tadi itu. Karena kalau sekedar katakanlah gaya lama bukan tidak efektif ini sebenarnya. Karena kalau kita ingat, kita adalah salah satu orang yang pelaku sejarahnya yang dimana sampai hari ini saya termasuk ingat yang diperlakukan oleh guru pada saat itu. Dulunya SD tahun 90 itu buruk kayaknya, bukan buruk dalam artian apa yang negatif ya, buruk dalam artian positif mendidik begitu. Tapi kayaknya bahkan lebih kita ingatnya kayak gitu. Iya, dan kalau dilihat dari hasilnya justru yang dikerasi itu baik gitu ya kan. Nampaknya berhasil lah kalau kata dalam garis bawah, berhasil lah gitu. Dan kalau kita kondisikan dengan kondisi sekarang, entah tepat atau tidak lagi, itu yang mungkin perlu kita sesuaikan juga. Karena kalau melulu kayak di posisi selain manajerial tadi, kalau kita lihat ini kayaknya kayak kurang ampuh gitu. Nah, apakah ini tak cocok dengan perkembangan zaman kan, atau dengan kondisi siswa yang pada masa ini? Nah, gitu loh yang menurut saya. Jadi kalau kita lihat dari tadi, alhamdulillah luar biasa bagus juga ininya. Karena sebenarnya kan terobosan itu merubah mindset guru tuh harus menghukum, guru harus begini gitu kan. Menghukum juga sebenarnya kan ya. Menghukum juga, hanya saja menghukumnya tidak membuat mereka dendam kepada guru, tidak menjadikan mereka merasa bersalah gitu. Tadi ada
ada yang ngomongnya lembut tapi nyelekit gitu. Iya, kamu gimana kalau mau ya membuat ibu bersalah bersalah terus sama kepala sekolah kan kayak gitu kan. Jadi ada semacam setidaknya jadi pikiran sama anak gitu loh saya. Nah, yang perlu kita kita sikapi dari ini, gimana caranya kita bukan hanya sekedar ini. Kalau tadi kan hanya contoh dari satu contoh terlambat, dari satu contoh terlambat saja. Nah, bagaimana caranya kalau bisa kita itu menerapkan dari semua hal. Kalaupun mungkin Pak Dika punya referensi video, menurut saya yang mungkin banyak di kasus-kasus tertentu misalkan, itu mungkin bisa kita pelajari bersama supaya apa? Bisa kita terapkan. Jadi begini maksudnya, budaya positif itu bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar dipelajari oleh para guru penggerak gitu. Nah inilah kemarin kita kalau semuanya jadi guru penggerak sebenarnya kan, jadi banyak budaya-budaya positif juga, pemikiran-pemikiran baru gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita juga mempelajari gitu. Mohon pada Pak Dika nanti, termasuk saya sendiri belum bisa ikut guru penggerak hari ini karena belum cukup umur. Ya dia harus 5 tahun tuh. Saya belum 5 tahun dalam dapur itu. Jadi tak bisa untuk ikut belajar. Jadi saya senang kalau ada mungkin video-video kayak tadi, mungkin kasusnya anak berkelahi menyikapi ini bagaimana. Mungkin Pak Dika bisa share ke kita. Kemudian kayak anak yang nggak menyelesaikan PR di kelas. Nah barangkali yang hal-hal yang mungkin selama ini kita sikapi dengan yang tadi itu dengan buku. Karena nggak jengkel juga anak nggak bawa buku, jadi kita jengkelnya luar biasa. Dia nggak menyelesaikan PR atau apa lagi gitu kan? Nah jadi tensinya tuh kalau misalnya kita kayak tadi ada contohnya, gimana sih cara nyikapi ini? Dan kalau bisa kita para sekolah kita semuanya, kalau misalkan ada yang positif, yang lebih baik atau mungkin ampuh dengan kondisi kita sekarang, ya tak ada salahnya kita welcome lagi. Artinya apa? Kita coba pahami, kemudian kita coba kita terapkan juga di mana sebenarnya. Karena pada intinya sekolah kita kalau saya di tahun 2019 itu sudah didasarkan sebagai sekolah ramah anak. Salah satu ramah anak itu adalah ya dengan kayak tadi gitu, dengan tidak marah-marah kepada anak, dengan tidak ada hukuman yang berefek sampai dia kedepannya seperti apa, fisik maupun psikisnya kan gitu. Nah ini yang mungkin barangkali kita coba bangun Pak, walaupun sekolah kita mungkin baru satu Pak Dika gitu kan, tapi kalau bisa walaupun pada guru-guru bukan guru penggerak, tapi setidaknya Pak Dika sudah menggerakkan kita gitu. Untuk setidaknya tadi kita mencoba berbuat juga lah, gimana sih caranya untuk berbudaya positif itu gitu. Nah, berbagi ilmu tadi, Iya, Pak. Kita bagi sama kita semua, nanti dia Banyak sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan tadi, mungkin dilempar saja. Ada ketiga restitusi dari Indonesia. Sekarang itu memang menangani semua kasus yang besar. Jadi kita harus caranya dengan menerapkan ketiga restitusi itu. Pertama kita misalnya kalau ada kasus stabilkan identitasnya, tenangkan dulu anak itu. Terus yang kedua tanya, makanya harus ada keyakinan keras itu, keyakinan keras yang harus kita buat. Kenapa dia melanggar? Apa keyakinan keras yang dia langgar? Nah, terus yang ketiga ada mencari solusi dari masalah itu supaya tidak terulang lagi. Karena kalau kita lihat kan memang merdeka ini bukan hanya sekedar belajarnya merdeka, anaknya toh juga merdeka gitu. Bukan tak boleh dihukum. Ya. Tapi kalau dari segi bahasa merdeka tadi, mereka tuh merdeka menentukan kalau yang tadi kan saya kan buat aturan kelas, kesepakatan kelas tadi. Kalau melanggar semuanya, toh dari kesadaran mereka sendiri. Yang sebenarnya diinginkan oleh program kurikulum merdeka ini memang seperti itu gitu. Bukan paksaan dari kita, kesadaran yang jadi masalahnya gitu. Sama dengan guru yang bentuk merdeka tadi. Bukan, makanya mungkin pemerintah tidak menganggarkan untuk kita diundang untuk membahas masalah kurikulum merdeka seperti K13 atau KTSP. Kita dituntut belajar sendiri karena kita diberikan kebebasan kemerdekaan untuk yang seperti ini, dan alhamdulillah melalui Pak Dika kita setidaknya sudah dapat lah semacam gambaran-gambaran positif tadi. Nah ini mungkin kita teruskan barangkali Pak untuk sekolah kita, karena memang agak bukan apa, memang berat juga itu kadang masalah kondisi pada hari itu gitu kan, pada saat menghadapi itu. Kita kadang sekolah kita kalau di rapor mutu pun masih ada apa yang kemarin anak itu kasus perundungan, bully atau bullying itu tanpa sadar, kita kadang membuli anak gitu, tanpa sadar gitu, membuli anak
Karena sementara kita dilarang untuk sesama siswa aja nggak boleh membuli. Karena nggak sadar kita membuli anak, nah, tapi tanpa ini mungkin konsepnya seperti ini. Mohon kami minta berbagi lah. Saya pengen juga sebenarnya jadi guru penggerak ini, tapi karena memang kodarullah memang belum masanya sampai ke saya. Tapi saya pengen gitu. Jadi setidaknya besok kalaupun saya masuk program itu sudah dapat ilmunya gitu. Curi-curi start lah apa. Kalau di posisinya saya itu sepenuh hati itu banyak sekali manfaat yang ilmu baru yang kita dapatkan di program ini. Pandangan kita terhadap murid jadi berbeda. Kalau dulu kan kita murid itu menyampaikan pembelajaran itu hanya menyampaikan apa yang kita belajar. Itu biar ternyata setelah belajar itu tidak seperti itu. Kita hanya menuntun anak itu udah unik, anak itu punya bakat sendiri. Nah tugas kita itu menuntut bakat itu, menuntut bakat yang ada pada anak itu sesuai dengan mungkin nanti bisa dibahas dari waktu Gitu saja Pak mungkin. Betul. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah acara kita pada hari ini. Terima kasih atas ilmunya Pak Dika. Semoga kita semuanya bisa menerapkan di sekolah kita nantinya. Dan saya sebagai pembawa acara mohon mundur diri dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.